Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dan beribadah di sini. Nah, pertama-tama saya mohon maaf karena hari ini saya agak flu, jadi saya minta izin untuk tetap memakai masker selama menjadi WL. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini yang merupakan kebaktian Minggu STTB. Dan biarlah kita boleh memulai kebaktian di pagi hari ini dengan satu keyakinan yang teguh bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita dan senantiasa mendampingi kehidupan kita sehari lepas sehari. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita memasuki kebaktian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sungguh, bukanlah yang menyelamatkan dan memanggil kita, Dialah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan memanjatkan manggul sangat besar anugerahnya. Duh
syukur Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kami panjatkan, sungguh karena begitu besar anugerah-Mu, maka kami boleh diselamatkan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan apa yang bisa kami lakukan, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, dan melayakkan kami untuk kami boleh hadir bersama-sama di sini, menghadap hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menilik hati kami satu persatu di sini ya Bapa. Kiranya kalau ada dosa yang masih belum kami nyatakan, Tuhan Engkau nyatakan itu kepada kami. Dan kiranya Engkau menguduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak memanjatkan puji-pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami boleh layak beribadah sepanjang pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan pagi ini merupakan kebaktian STTB. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau mempercayakan satu lembaga sekolah tinggi teologi kepada gereja kami, itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi sungguh itu suatu kesempatan untuk melayani yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada gereja kami. Kami mau secara khusus berdoa untuk STTB. Kiranya Tuhan terus memakai STTB untuk mendidik hamba-hamba Tuhan yang bisa Tuhan pakai dengan lebih besar lagi ke berbagai tempat dimanapun Tuhan mau mengutus hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan berkati setiap guru yang mengajar di sana, setiap dosen. Juga Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk boleh mendidik calon-calon hamba Tuhan. Dan biar Tuhan juga kirimkan dari seluruh pelosok Indonesia calon-calon hamba Tuhan yang akan Tuhan poles dan akan Tuhan sempurnakan, Tuhan bekali sehingga boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang semakin baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kebaktian kami ini boleh memuliakan nama Tuhan, dan melalui kebaktian ini juga iman kami boleh semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ada bacaan Alkitab dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14 yang akan kita baca. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, yang menguduskan kamu dan dalam kepercayaan dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita kembali memanjatkan pujian kita bahwa Tuhanlah yang telah memilih kita.
menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, minggu ini merupakan minggu yang khusus, di mana seluruh pelayan pembicaraan firman Tuhan, juga Padus, semuanya dari STTB, dan juga saya sendiri juga mengucap syukur kalau boleh mendapatkan kesempatan untuk dididik di sana. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Philip yang merupakan juga dosen sistematik teologi di STTB, maka juga paduan suara dari STTB akan membawakan pujian dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Salam jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian dan menyembah Tuhan ini dalam minggu STTB. Dan mari kita mempersiapkan hati pikiran kita, memohon pertolongan Roh Kudus dan kita mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang telah menolong dan menyertai dan membangunkan kami dan memberikan tubuh yang sehat pada kami pagi ini, sehingga kami boleh datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memberikan hati telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini di dalam memberitakan akan firman-Mu. Dan setiap kami boleh mengerti dan kami mengerti dan boleh percaya dengan penuh ketaatan boleh melaksanakan akan firman dalam hidup kami. Berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Saudara kasih di dalam firman Tuhan pada pagi ini akan kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 ya. Kita akan membacakan beberapa bagian saja. Saya akan membacakan mulai dari ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-10 saja untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya, gadget atau handphone masa kini ya kita luar biasa. Ada yang sangat canggih, ada satu yang kurang ya, yaitu dia rapuh. Begitu terjatuh, screen retak, tidak bisa digunakan lagi. Nah, bayangkan saudara, seandainya kita bisa membayangkan ada handphone tahan banting ya, anti retak ya. Dan sebabnya hari ini kita bisa melihat handphone secanggih apapun engkau tetap harus memakai casing ya. Dengan demikian mungkin supaya mencegah tidak terjebak. Nah, kadang juga kita bisa melihat menggambarkan generasi masa kini ya. Orang sebut generasi yang cakep, cantik ya, tapi rapuh, tidak tahan banting ya. Mereka disebut sebagai generasi strawberry. Strawberry itu kita tahu sangat cantik, menarik, namun ada satu yang kurang, mudah lecet. Ya, kita tahu itu sangat sekali mudah lecet. Sedikit tergesek saja itu kemudian lecet. Maka terjadi menurut mereka, anak pada awalnya hidupnya terlalu enak, mungkin mereka berpikir, terlalu diproteksi, terlalu dilindungi. Maka generasi yang seperti ini juga disebut dengan generasi durian ya. Durian kita tahu harum, manis, lembut ya, tapi diproteksi sedemikian rupa oleh kulitnya yang keras dan tangguh ya. Nah, demikianlah seperti gadget ya, diberikan juga akan casing yang tangguh. Anti lecet, anti retak, anti banting. Demikian orang menggambarkan generasi anak muda zaman sekarang. Nah, manusia saudaraku dari zaman ke zaman menyadari perlunya bahwa hidup itu perlu tangguh, tahan banting. Karena mereka menyadari dunia ini keras, penuh persaingan, angin badai selalu datang menghadang. Apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, sepintar apapun, secanggih apapun pengetahuan yang engkau ada, kalau tidak tahan banting, engkau akan kalah dan tersingkir. Itulah sebabnya kita bisa melihat dari zaman ke zaman, orang mulai dari zaman dahulu mencoba untuk mendidik manusia, melatih manusia menjadi tangguh dan kuat. Entah itu di dalam jiwanya, entah di dalam raganya. Nah, salah satu yang terkenal pada zaman dahulu ya di Yunani kuno adalah Sparta. Ya. Sparta
dan Athena, ini dua kota terkenal di Yunani. Mereka memiliki akan cara berpikir yang berbeda. Kalau Athena pada dasarnya ini adalah kota para filsuf. Mereka menekankan pengetahuan di sana, maka muncullah dari Athena seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Sparta sebaliknya ini kota prajurit, the warrior city, terkenal dengan kekuatan militer, memiliki para pejuang yang gagah perkasa. Mereka mencoba untuk mendidik akan anak-anaknya, tidak mereka sebut sebagai sistem pendidikan akuki. Mulai dari umur 7 tahun, anak sudah dipisahkan orang tua, kemudian dibiarkan untuk hidup sendiri, menjalani latihan militer yang sangat keras, diberikan makanan yang sangat minim. Kalau bisa dibiarkan untuk mencuri supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi ini adalah training yang sangat keras. Katakan supaya mereka mampu bertahan dan kemudian menjadi sukses. Dengan cara ini diseleksi menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Nah saudara, dalam hidup dunia ini memang banyak tantangan dan manusia perlu ketangguhan, tahan banting. Mereka pikir bisa mendapatkannya dengan latihan fisik yang amat keras, dan kadang itu dipaksakan. Tapi apakah itu yang didapatkan? Tangguh? Jelas tidak. Justru kita bisa mendapatkan anak-anak yang dilatih dengan sangat keras oleh orang tua. Banyak kali akhirnya jiwa mereka ternyata kemudian terjadi luka-luka. Mereka benci kepada orang tua mereka karena diperlakukan dengan sangat keras, di-abuse. Nah, AGOG sendiri itu brutal, saudaraku. Karena setengah dari anak-anak itu kemudian akan mati di dalam latihan itu. Atau mereka dibiarkan saling bunuh-membunuh untuk mempertahankan hidup mereka. Jelas ini bukan cara untuk memperoleh ketangguhan di dalam hidup. Lalu bagaimana engkau dan saya memperoleh ketangguhan di dalam hidup supaya kita tahan banting, tidak seperti daripada handphone kita begitu jatuh kemudian hancur, tidak seperti stroberi yang kemudian menjadi begitu cepat lecet dan sebagainya. Juga kita tidak mau memproteksi anak kita seperti buah durian dan keras semuanya tidak boleh. Nah, disinilah kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana manusia memperoleh ketangguhan yang sejati. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang kita ajarkan kepada kita tentang ketangguhan yang sejati. Pertama, kita akan melihat bagaimana hidup kita adalah di dalam suatu bencana yang rapuh. Namun di dalam bencana yang rapuh ada harta yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya kita juga melihat bahwa harta yang luar biasa ini adalah Injil daripada Yesus Kristus yang memberikan kepada kita ketangguhan, kekuatan dari Allah sendiri. Mari kita melihat pertama adalah, dan poin pertama, bahwa kita hidup manusia di dalam satu bencana yang rapuh. Dalam ayat 7 dikatakan kepada kita, tetapi harta ini kami punyai di dalam bencana tanah liat. Ini adalah cara Paulus untuk menggambarkan hidup manusia, bencana tanah liat. Kita tidak dibuat dari keramik, kita juga tidak dibuat dari tembaga atau bahkan besi baja yang kokoh, tidak. Kita dibuat dari tanah liat, diciptakan dari debu tanah. Tubuh kita adalah seperti bencana tanah liat, satu gerabah yang rapuh, mudah pecah, tidak tahan banting. Dan juga ini menggambarkan hidup yang begitu sementara, akan begitu cepat berlalu. Nah, zaman dahulu memang gerabah dibuat untuk menyimpan sesuatu, dan itu memang hanya sementara saja. Mereka tidak dimaksudkan untuk disimpan selama-lamanya, tidak. Tetapi digunakan sekali kemudian akan hancur dan kemudian dibuang. Nah, di dekat kota Roma itu ada satu bukit yang bernama Monte Testaccio, di mana gerabah-gerabah yang pecah dibuang di sana, ditumpuk di sana, sehingga kemudian bertahun-tahun bahkan berabad-abad kemudian itu menjadi satu
bukit penuh dengan kerabat. Inilah yang digambarkan firman Tuhan ketika Paulus berbicara. Kita bencana tanah liat, begitu rapuh, tidak kuat, tidak tahan banting, dan begitu sementara. Inilah kebenaran yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Tubuh engkau dan saya ini rapuh, begitu lemah. Sakit penyakit bisa menghingga. Dan kita menyadari ini terutama pada masa pandemi yang barusan kita lewat. Baru kemudian manusia tersentak. Sekalipun kemajuan teknologi dan segala kesehatan begitu tinggi, namun akhirnya toh manusia kalah oleh virus kecil yang tidak kelihatan. Dalam 3 tahun kita bisa melihat bagaimana manusia terkungkung dan tidak bisa berbuat banyak. Hanya oleh virus yang tak kelihatan itu kecil. Bayangkan betapa rapuhnya dan betapa rentannya daripada hidup kita ini. Dan kita tidak berbicara tentang rapuh dan rentan. Kita tidak berbicara hanya fisik kita saja, tetapi juga jiwa kita. Karena manusia itu adalah tubuh dan jiwa. Itu juga rentan. Maka jiwa kita begitu mudah stres, tertekan, terhimpit, terisolasi. Maka hari ini yang sangat laku di mana-mana adalah apa? Psikolog, psikiater, ahli kejiwaan, konselor. Karena begitu banyak orang butuh jiwa mereka ditolong, dikuatkan, diberikan akan supaya lebih kuat dan lebih tangguh. Jiwa kita saudara seperti tanah liat, tidak tangguh. Inilah kebenaran pertama yang kita bisa lihat yang diajarkan oleh firman Tuhan. Namun Alkitab berkata, di dalam tubuh yang begitu rapuh ada harta di dalamnya. Ada harta di dalam tubuh yang begitu rapuh. Maka Paulus berkata, harta ini kami punya dalam bencana. Orang-orang zaman dahulu memang kerap kali menyimpan harta mereka ya di dalam bencana tanah liat dan kemudian mereka kuburkan ya. Tentunya mereka pikir mereka akan ambil kembali lagi ya setelah mereka ya membutuhkan daripada harta itu ya. Tapi kadang-kadang mereka tidak sempat untuk mengambil kembali. Mungkin karena tiba-tiba terjadi perang, ya terjadi bencana alam, kemudian ditinggalkanlah. Sehingga pada hari ini akuliok kadang menemukan akan harta terpendam ya dalam bencana tanah liat yang sudah tersimpan berabad-abad itu. Tapi harta apa sebenarnya yang mau dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata ada harta dalam bencana tanah liat ini? Kita tidak akan mendapatkan, hanya membayangkan saja. Jadi kalau kita melihat dalam konteksnya, Alkitab berbicara dengan sangat jelas apa yang mau dimaksudkan. Dalam ayat 5 Paulus menjelaskan ia memberitakan Injil. Tapi memberitakan Injil bukan diri sendiri, tapi memberitakan Yesus Kristus. Dan saat kita menerima Yesus Kristus, ia akan membuat terangnya bercahaya di dalam kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dalam pada wajah Kristus. Itulah harta yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berbicara harta di dalam bencana. Bukan emas, bukan perak, bukan permata, tapi Injil. Injil olehnya kita mengenal Yesus Kristus. Injil yang olehnya kita bisa melihat kemuliaannya. Maka di sini kita perlu memperhatikan bahwa Injil yang di sini bukan sekedar pengetahuan, saudara. Bukan sekedar doktrin Kristen. Bukan sekedar cerita-cerita dalam Alkitab. Juga bukan sekedar janji-janji berkat. Tapi Injil Yesus Kristus. Memberitakan Yesus Kristus. Menerima Injil, menerima Yesus Kristus. Atau lebih tepatnya, kita menjalin relasi dengan Yesus Kristus. Karena di dalam dosa, relasi ini telah terputus. Tapi begitu seseorang menerima Injil, maka relasinya dipulihkan.
lalu kemudian dia bisa bercahaya, bisa menjadi terang kembali. Ada satu cahaya terang kembali, seperti lampu kita. Kalau kita turn off koneksinya, listriknya putus, maka mati. Hati manusia demikian juga, ketika mereka terputus koneksi dengan Tuhan Allah, mati, tak bisa bercahaya. Tapi ketika engkau menerima Injil, relasi dengan Tuhan Allah, kemudian dipulihkan, maka di dalam hatimu kembali bercahaya, dan engkau bisa melihat kemuliaan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah jika engkau mengajar anak-anak, engkau mengajar cucu-cucumu, jangan hanya sekedar cerita Alkitab saja, tidak. Pastikan mereka mengenal Yesus Kristus. Pastikan mereka menerima Yesus Kristus. Pasti demikian hati mereka yang gelap kembali boleh percaya. Mengapa kita harus memastikan demikian? Bukan sekedar mereka kemudian hanya orang Kristen saja di dalam KTP mereka, karena disitulah terletak kekuatan daripada Injil itu sendiri. Nah, kita berkata, Injil ini kekuatan daripada Allah. Ada harta dalam bencana, supaya nyata bahwa kekuatan berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ada kekuatan berlimpah-limpah, dan kekuatan ini luar biasa. Bagaimana menggambarkan luar biasa? Kita mengatakan, sekalipun ditindas namun tidak terjepit, habis akal tapi tidak berdosa, dianiaya tidak ditinggalkan, dihempaskan tidak binasa. Bayangkan, dihempaskan tidak biasa. Maka ini bukan bencana biasa, ia hancur akan berkeping-keping. Kalau ini bencana biasa, ia akan hancur berkeping-keping. Tapi sekarang bayangkan, dia menyimpan satu harta yang membuatnya tetap tertutup sekalipun itu dilempar. Maka betapa luar biasanya kekuatan yang menopangnya. Kita mengatakan ditindas tapi tidak terjepit. Ditindas ini dalam arti kata dia didorong ke sudut. Udah didorong sudut secara alami, itu harusnya kemudian tidak ada jalan lagi. Tapi kekuatan Allah luar biasa. Dia bisa membuat kemudian tembok itu ada lubangnya, sehingga kemudian ada jalan keluar di dalam kondisi yang sudah terjepit itu. Habis sekal artinya, tapi artinya bingung, tidak tahu harus bagaimana. Enggak mungkin pada suatu hari pernah demikian, bingung, tidak tahu lah sebagainya. Semua sudah dicoba, obat ini sudah dicoba, obat itu sudah dicoba, dokter sudah datangi, tidak diketahui, sakitnya apa juga tidak diketahui, bingung, mau apa lagi? Semua sudah dilakukan, saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, di situ mereka tidak menjadi putus asa. Sekalipun dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, karena selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Dianiaya namun tidak ditinggalkan. Maksudnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan yang baik tidak pernah meninggalkan setiap kita di dalam kondisi kesengsaraan kita. Oleh karena iman kita, orang-orang percaya dicerca menderita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dihempaskan tidak binasa. Maksudnya adalah seperti petinju, ya, udah kena pukul jatuh, tapi tetap tidak tahu dia bisa bangkit lagi, ya, seperti Rocky gitu ya. Dia tetap akan tangguh, akan bangkit kembali lagi. Bencana dilemparkan, tidak pecah. Ini kekuatan luar biasa Tuhan telah berikan kepada orang percaya. Inilah kekuatan yang berlimpah-limpah. Lalu datang dari mana? Nah, kita mengatakan dengan sangat jelas, bukan datang dari kami, bukan datang dari bencana sendiri, karena bencana itu tetap rapuh. Bukan bencana yang dari tanah liat lalu jadi plastik, tidak. Bencana ini tetap darah daging, tidak
tidak akan menjadi besi baja. Apapun yang kau lakukan untuk melatihnya, dia tetap dalam daging dengan. Kita tidak akan menjadi bejana plastik, apalagi menjadi bejana tembaga. Itu tidak hancur hanya oleh karena harta yang ada di dalamnya. Maka Paulus berkata, bukan dari kami, tetapi dari kekuatan Allah. Itulah Injil. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil juga kekuatan Allah yang memberikan engkau dan saya ketangguhan untuk menjalani hidup kita ini. Engkau mau generasi anak-anakmu menjalani hidup yang tangguh, berikan mereka Injil. Engkau berikan mereka pendidikan, iya betul. Engkau berikan mereka hidup yang baik, iya betul. Tetapi itu tidak cukup. Karena tanpa Injil, mereka akan digencet oleh zaman ini. Dan mereka akan hancur berkeping-keping. Tapi engkau berikan mereka Injil. Alkitab mengatakan, sekalipun ditindas, mereka tidak akan menjadi binasa. Dia akan terjepit. Sekalipun dianiaya, dihempaskan, mereka tidak akan binasa. Itulah Injil yang begitu luar biasa yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Manusia, saudaraku, mengejar ketangguhan dari diri sendiri. Mereka pikir dengan melatih pikiran, dengan melatih akan tubuh, mereka akan menjadi hebat. Tidak. Karena seberapa pun kau bisa melatih tubuhmu, menjaga makanan, udah makan baik-baik, dipikir begitu dia pergi tes, ya kolesterol tetap naik saja juga. Tetap bagaimanapun kita berusaha semampu mungkin, tetap ini adalah bencana yang lalu. Ya tentu saja saudaraku, saya tidak mengatakan kemudian engkau boleh hidup cincai saja. Ya sudah cincai, makan apa saja, toh ini bencana yang terlalu tidak. Engkau pula harus memperhatikan kesehatan, betul. Engkau memperhatikan jiwa ragamu, betul. Tapi kenyataan tak terhindarkan, tubuh kita tetap binasa. Mungkin kita akan diberikan umur sedikit lebih panjang, ya seperti penatua Liliana Kosan ya kemarin merayakan ulang tahun 90. Tidak dia menyadari bahwa tidak setiap orang diberikan berkat Tuhan seperti itu kan. Nah kita baru kehilangan orang yang sangat kita kasih. Pendeta Sambun 50-an, gak banyak kita mendapati yang dipanggil Tuhan dalam waktu usia yang relatif muda. Hidup iman sementara. Apakah mereka tidak menjaga kesehatan? Tentu mereka menjaga kesehatan. Tapi kita menjalani bahwa begitu sementara hidup kita yang ada di dalam tubuh kita. Seberapapun kita mampu untuk mencoba menjaganya, dia tidak menjadi tembaga. Dia tetap tidak mati. Maka satu-satunya yang membuat kita mampu bertahan hidup dalam hidup ini adalah ketika Tuhan Allah menopang kita dengan kekuatannya yang datang ketika seseorang menerima Injil itu sendiri. Maka saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita berkata bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu artinya saudara, kita menghidupi Injil itu sendiri. Panggilan pertama kita adalah menghidupi Injil. Bukan sekedar engkau percaya Yesus, tapi engkau harus menghidupi Yesus Kristus dalam hidup. Bukan hanya sekedar berkatnya, tapi kematiannya. Terus sebab karena kami selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ini kalimat yang susah sebenarnya. Apa yang mau dimaksudkan Paulus kita? Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kalau kita renungkan baik-baik artinya di dalam hidup kita, ketika kita menderita, ketika sulit, ketika ada hambatan, ketika ada penderitaan, engkau tahu bahwa disitulah Allah maksudkan supaya engkau dilatih, supaya menjadi serupa dengan Kristus yang menderita dan mati bagi engkau dan saya. Baru di situ kemudian kita mengalami kekuatan Allah yang sama, yang telah membangkitkan
Yesus Kristus dari kematian itu sendiri. Hanya ketika kita tahu kita menderita di dalam Kristus, baru kemudian ada kebangkitan di dalam Kristus. Ada kuasa yang sama yang memampukan Kristus menjalani penderitaan. Itu kuasa yang sama yang akan membangkitkan dia. Itu diberikan kepada setiap kita yang menerima Injil dan menghidupi Injil itu sendiri. Panggilan kedua, saudara, tentunya adalah bagi setiap kita untuk memberitakan Injil. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Itu yang terbaik yang kau bisa berikan kepada setiap manusia. Ini ada berkat terbesar yang diberikan kepada setiap manusia. Engkau turunkan kepada harta, kepada cucu, anak cucumu, ya. Tapi itu akan habis harta itu dalam 3 generasi. Dan engkau turunkan harta yang tidak akan dipakai habis-habis berabad-abad, itulah Injil Yesus Kristus. Kau beritakan Injil kepada mereka, kepada teman dan sahabatmu. Itu adalah panggilan kepada setiap kita. Nah, panggilan setiap kita juga adalah untuk mendukung pemberitaan Injil. Disinilah kemudian STTB mengambil bagian. Dan disinilah kemudian STTB mengambil bagian untuk mendidik akan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kau bisa mendukung STTB, sekolah kita sendiri, seminar kita sendiri? Ya tentu kau bisa memberikan dana. Itu adalah hal satu yang paling mudah yang kau bisa berikan. Berikan hartamu untuk mendukung, karena pekerjaan Tuhan butuh harta. Itu tidak terhindarkan. Kita mau mengajak seorang, memberi makan, mendidik, itu semua membutuhkan akan dana untuk menyokongnya. Maka di sini saya tidak aling-aling untuk mengatakan kepada saudara, engkau punya harta, engkau bisa berikan kepada Tuhan supaya kemudian dididik hamba-hamba Tuhan dan mereka diutus untuk memberitakan Injil. Itu hal yang paling mudah yang kau bisa lakukan. Kami butuh dana, betul, tapi lebih butuh lagi adalah kami butuh akan hidup. Kami butuh akan anak-anakmu. Kami butuh anak cucu-cucumu. Engkau mendoakan mereka, engkau dorong mereka untuk mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Setiap orang tua engkau harus baik-baik berdoa bagi anak-anak supaya bangkit dari gereja ini orang-orang yang cinta Tuhan. Bangkit dari gereja ini pemuda-pemudi, orang dewasa yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Karena gereja perlu hamba Tuhan. Di mana-mana itu kita bisa melihat Injil dikabarkan dan melalui hamba-hambanya. Engkau tidak melihat gereja bertambah maju, engkau bisa memberikan harta itu satu hal yang mudah. Tapi terlebih lagi engkau harus memberikan akan anak-anakmu untuk supaya mereka menyerahkan diri menjadi orang percaya dan menyerahkan diri menjadi hamba. Nah, kita sangat-sangat kurang di dalam hal ini, saudara. Hukum ini sangat-sangat kurang. Kita banyak berbuat banyak hal, tapi kita yang satu yang sangat kurang adalah memberikan anak-anak kita untuk mendukung. Maka itu ada menjadi tantangan bagi setiap kita. Supaya demikian, STTB kita akan melihat jauh lebih banyak lagi orang-orang Hokmong sendiri kemudian bisa mengambil bagian, bukan saja memberikan harta mereka, tapi memberikan anak-anak mereka, pemuda-pemuda mereka untuk menjadi hamba. Itu adalah sesuatu hal yang harus kita betul-betul doakan, engkau pikirkan, engkau gumulkan, dan biarlah saudara juga di antara kita ada yang demikian. Engkau memberikan hidupnya, karena kita tahu hanya Injil yang akan memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati setiap kita. Kita tutup di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu hidup kami ini rapuh dan begitu sementara. Bencana tanah yang tidak tahan banting. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah memiliki kekuatan Allah yang menopang kami. Sehingga di dalam segala tantangan hidup kami ini Tuhan, kami tidak menjadi putus asa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah menikmati anugerah yang begitu besar ini. Kami juga rindu ya Tuhan melihat orang-orang di luar sana
boleh mengalami kekuatan yang besar. Sehingga mereka bukan saja tangguh di dalam dunia ini, dan bahkan mereka memperoleh keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal pada akhirnya. Oleh itu Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hati yang taat, boleh memberikan hidup kami, harta kami untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus, yang olehnya kami memperoleh kekuatan Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam kami. Kami serahkan setiap kami di sini, kami setiap, terutama kami juga serahkan akan sekolah seminari yang Engkau berikan kepada kami di STTB. Tuhan memberkati dan menolong untuk setiap pelayan yang dilakukan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita juga diberikan kesempatan untuk melihat sebuah video yang berisikan kesaksian dari STTB. Silakan. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat melanjutkan studi di STTB. STTB telah memberikan fondasi yang sangat kuat untuk membangun spiritualitas panggilan serta pelayanan saya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab panggilan saya dengan hadirnya program pendidikan di STTB. Saat ini saya boleh melayani di bidang pendidikan dengan tidak meninggalkan pelayanan di gereja. Buat saya, STT Bandung adalah tempat studi teologi yang menyenangkan dan keren. Kami dibekali dasar teologi yang kuat, namun juga dibimbing untuk mengaplikasikannya dalam pelayanan. Dan berbagai pembinaan membuat saya memahami bahwa Tuhan saya tidak cukup hanya memiliki kemampuan berteologi, tetapi merupakan untuk menambah Tuhan dan misi Tuhan di tengah dunia. Momen-momen di asrama, berkomunitas, membangun relasi dengan orang-orang yang jauh berbeda dengan saya, menolong saya untuk yang terbaik untuk melayani mereka dengan kemuliaan Tuhan. Segala pengalaman saya ketika menempuh pendidikan di STTB memberikan dampak bagi saya menjadi seorang pemimpin yang melayani, gembala yang bersahabat, sekaligus hamba Tuhan yang memiliki kemampuan riset baik, supaya setiap program kerja yang saya susun tepat sasaran dan juga berdampak di dalam kehidupan berjemaah. Asik dah belajar di STT Bandung. Saya sudah mengalaminya. Harapannya STTB terus setia di dalam menjalankan misi Allah sebagai institusi pendidikan teologi menjadi sarana pembenihan para calon hamba Tuhan yang siap diutus ke tengah pelayanan gerejawi, institusi pendidikan maupun bidang-bidang di mana kerajaan Allah harus hadir. Mari bergabung dan dibentuk di STTB. Give your life to the Lord, the best, the greatest. God bless you. Selanjutnya kita akan juga menyaksikan sebuah video yang akan menolong kita untuk lebih mengenal STTB mengenai transformasi pendidikan teologi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah bejana tanah liat yang dititipkan dengan harta Injil yang sangat mulia dan benar. Demikian juga STTB, di dalam segala kerampuhannya Tuhan menitipkan misi Allah yang agung dan mulia, yaitu mempersiapkan dan memperlengkapi para pemimpin bagi misi gereja di tengah dunia, memberdayakan seluruh umat Allah untuk menghadirkan terang Injil di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Di tengah berbagai perkembangan yang patut disyukuri, tahun ini STTB dipercayakan dengan berbagai kontribusi strategis bagi pekerjaan Tuhan yang lebih luas di Indonesia. Sebagai contoh, STTB dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Urban Mission Consultation untuk kegerakan misi perkotaan di Indonesia. STTB juga dipercaya untuk memberi pelatihan bagi para pengurus yayasan dan direktur sekolah-sekolah Kristen dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Juga STTB dipercaya untuk menyelenggarakan Indonesian Workplace Ministry Leaders Gathering dan berbagai kegiatan strategis lainnya. Kegiatan-kegiatan ini sejalan dengan upaya memperlengkapi para pemimpin Kristen melalui berbagai prodi S2 di STTB, baik Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen, MIN Pelayanan Marketplace, maupun MIN Kepemimpinan Pastoral.
Dalam pendidikan dasar bagi mahasiswa S1, kami sangat bersyukur melihat perkembangan spiritualitas dan kompetensi setiap mahasiswa yang Tuhan percayakan. Di tengah segala kerapuhan mereka sebagai bejana tanah liat yang sedang mengalami pembentukan Tuhan, banyak apresiasi yang kami terima dari gereja dan lembaga mitra tempat mereka melayani. Meresponi kebutuhan spesifik banyak gereja dan melihat kekuatan STTB saat ini, maka mulai tahun depan STTB akan membuka program STH dengan konsentrasi pemulihan dan misi, serta juga konsentrasi pelayanan anak. Doakan juga rencana pengembangan konsentrasi Mandarin untuk melayani kebutuhan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan kirimkan untuk ambil bagian di dalam mendukung pengembangan pelayanan STTB baik secara langsung maupun tidak langsung. Mewakili segenap sivitas akademika STTB, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap bentuk dukungan dari keluarga besar di Hokintong bagi para kembangan pelayanan STTB. Dukung terus perkembangan STTB dalam doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Doa kami untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghidupi dan memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, saudara, ya, kita mengucap syukur bagaimana Tuhan mempercayakan STTB, pelayanan STTB ini kepada gereja kita, dan kiranya kita juga boleh mengambil bagian di dalam mendukungnya seperti yang tadi sudah dinyatakan oleh Pendeta Philip Chung. Kalau Tuhan memanggil diri kita, ucapan diri kita, atau mungkin anak cucu kita, tetapi juga terlebih dahulu kita bisa mendukungnya di dalam persembahan. Nah, di dalam persembahan pada hari ini, selain kantong merah yang akan digunakan untuk mendukung pelayanan di gereja dan kantong biru untuk memberikan persembahkan diakonia dan Philadelphia, hari ini ada amplop dukungan sahabat STTB. Ya, kita bisa memasukkan persembahan di dalam amplop ini untuk dukungan kita kepada STTB. Dan bagi saudara yang tidak ingin memberikan di dalam bentuk uang tunai, di sini ada QR code, ya, dan juga tertulis nomor akun BCA. Ya, jadi saudara bisa memberikannya baik secara tunai maupun juga melalui scan QR code. Saya persilakan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan baik dalam kantong merah, kantong biru maupun juga dukungan sahabat STTB. Saudara bisa memberikan amplopnya, teman-teman sebentar ketika meninggalkan ruang pemberian pakaian dimasukkan di dalam kantong kotak biru ataupun kotak merah di depan dan di belakang. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penekanan warta gereja. Pertama-tama, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kebaktian GI Gardu Jati? Kalau boleh, saya minta dengan hormat saudara bisa mengangkat tangan. Ya, puji Tuhan, ya, di belakang ada dua. Kita belum memiliki tempat kebaktian yang tepat, ya, kami mengundang Ibu untuk boleh hadir di kebaktian kami minggu depan. Ya, dan kita juga menyambut adik-adik kita yang sedang bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi. Kalau boleh dengan hormat saya minta saudara-saudara untuk bangkit. Ya, bisa menghadap kepada jemaat sebentar. Terima kasih juga untuk pelayanannya di dalam ujian pada pagi hari. Ya, kita akan menyaksikan video rangkaian acara hari ulang tahun ke-100 dari GII.
Shalom, berkasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah dan penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, panitia khusus juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Talk yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Talk yang diadakan di Sport Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 kita telah menyiapkan satu konsep selebrasi 100 tahun GI Hokim Talk dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober jam 6:30 malam dan hari Sabtu tanggal 28 Oktober pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta pada tanggal 11 November jam 5 sore di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya pada tanggal 24 November di GI Hokim Talk Garut Jati akan diadakan satu acara Mission and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Talk. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GI Hokim Talk yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan kasih anugerah bagi seluruh jemaat GI Hokim Talk. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria. Yang kiranya kita bisa bersama-sama mendukung dalam doa dan juga mengambil bagian di dalam setiap acara perayaan ulang tahun ke-100 dari gereja kita tercinta GI Hokim Talk. Untuk Rabu doa Rabu sudah dilaksanakan secara onsite maupun online. Untuk online dilaksanakan jam 7 malam melalui Zoom. Dan untuk hari Rabu yang akan datang akan dipimpin oleh penginjil Samuel Tikwalu. Sedangkan untuk kebaktian onsite itu dilaksanakan jam 5 sore di sini. Dan kiranya kami juga mengundang saudara-saudara sekalian untuk bisa hadir baik secara onsite ataupun juga secara online. Karena kebaktian doa di mana kita berdoa bersama itu merupakan suatu hal yang indah yang juga Tuhan inginkan kita lakukan bersama. Kebaktian minggu depan bertemakan lanjutkan dan akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi, jam 8 dan di sore hari jam 4.30. Kemudian persekutuan Usinda akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Ini masih cukup lama, tetapi kiranya saudara-saudara bisa mulai menjadwalkan sehingga bisa menghadiri acara ini dan mendapatkan berkat Tuhan yang indah. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin memiliki kerabat yang sudah berusia Usinda juga boleh memberitakan hal ini kepada mereka sehingga lebih semakin banyak orang bisa mendapatkan berkat Tuhan melalui persekutuan Usinda ini.
Kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini dan kita mau menyatakan kepada Tuhan seperti apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Maukah kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan? Entah itu menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, ataupun Tuhan tempatkan kita dimanapun Dia mau kita ditempatkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan 2 lagu pujian untuk persembahkan hidupku dan bencanamu. Makanya Tuhan pada pagi hari ini Engkau juga memberikan kesempatan untuk menyerahkan sebagian harta-Mu yang Kau telah percayakan kepada kami, supaya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja menuju hidup ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan boleh memberkati setiap anak-Mu, mereka yang mampu memberi dan mereka yang belum mampu memberi.
Berkatilah pekerjaan tangan mereka ya Tuhan, untuk karir, untuk usaha, untuk pekerjaan yang mereka jalani. Saudara kami yang mungkin di antara kami di sini yang masih mengalami kesulitan, yang masih bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan bilang Engkau akan membukakan jalan bagi mereka. Demikian mereka pun boleh memperoleh pekerjaan yang bukan saja boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka, bahkan dimampukan juga mengambil bagian di dalam pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa menyerahkan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Bila dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita boleh panggil untuk menghidupi akan Injil Yesus Kristus, sehingga kita memiliki akan tangguhan hidup yang bukan berdasarkan dari diri kita sendiri, tapi berdasarkan Injil kekuatan Allah. Jangan takut bila dengan penuh keberanian boleh memberitakan Injil Yesus Kristus, karena Dia yang mengutusmu menyertai-Mu senantiasa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah ada di depanmu memimpinmu. Tuhan Allah ada di belakangmu melindungimu. Tuhan Allah ada di sampingmu mendampingi. Dia ada di bawahmu menopangmu. Dan Tuhan Allah ada di atasmu mengawasi setiap langkah-langkah hidupmu. Jangan takut, pulanglah. Berkat penyertaan dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.